Mereka ada pernikahan, tapi mereka nggak mau jujur. Jangan lu pikir gue nggak bisa kabur, gue pun bisa kabur dari elu gitu. Gue bisa kabur dari kehidupan anak-anak. Tapi apa gue bisa ngelepas anak-anak begitu aja? Tapi apa gue bisa ngelepas anak-anak begitu aja? Sebenarnya anak-anak hatinya sakit ya, menjerit ya. Pasti ya. 2010 itu ibarat kata rumah tangga saya tuh berdiri di tepi jurang, udah tinggal dijorogin doang jatuh. Sampai kapan bunda bisa bahagia? Sampai kapan bunda kayak begini? Sampai kapan bunda bisa bahagia? Sampai kapan bunda kayak begini? Hai guys, ketemu lagi bersama aku Elman di Huru Hara. Bener nggak sih? Bener dong pastinya. Hari ini senang sekali ada Mesty Handita dan juga Elman hadir kembali ke hadapan Anda ya. Aduh, Anda, apa kabar sih hari ini? Aku baik, Mesty. Kalau kamu apa kabar? Aku baik-baik aja. Kita ya. terlambat. Ketumbar ya nih. Iya, akhirnya kita ketumbar di sini. Mau masak kali ya pakai ketumbar. Iya, tapi harapannya yang pasti hari ini semuanya sehat, Amin. ya bahagia, tidak dalam Amin. keadaan sedih dan tidak ada dalam keadaan huru hara gitu ya. Betul. Meskipun kalau di huru hara ini yang diangkat pasti yang lagi huru hara di luar sana. Betul, bener banget. Iya, Dan bukan kita maksud kita untuk lebih membuncahkan huru hara tersebut ya. Betul. Tapi kita tuh kayak ya pengen tahu aja dan pengen jadi penengah gitu ya. bener, dan seperti bintang tamu yang kita sudah undang ini, Mesty, Iya. kita bakalan tanya-tanya, kita kulik-kulik ya. Katanya Yes. dia ini kan sudah Niki Astria alias sudah nikah. Udah nikah, meskipun sekarang udah ceramai alias Anda. cerai. Udah cerai. Kita langsung aja tanya-tanya Yuk. kali ya, Say. Ya. Hai, di sini kita udah ada Mbak Rohimah, istri dari Mas Kiwi. Mantan. Oh, mantan, maaf. Tuh kan. Mantan istri. Garis bawahi loh, mantan Iya, istri. mantan. Ini mohon maaf loh Mbak Rohimah, Iya? ini kan Elman ini mungkin menyebutkan istri dari Mas Kiwil karena kan memang sudah hampir 23 tahun Iya. kalau berbarengan terus, tapi sayang sekali memang jodohnya mungkin cuma sampai Takdir saya 20, mungkin sampai di sini. 3 tahun gitu ya. Iya. Aku tanya kabarnya dulu deh Mbak Rohimah, Iya. sehat? Alhamdulillah saya sehat walafiat. Anak-anak sehat di rumah. Alhamdulillah semuanya sehat. Mantan sehat? Kenapa sih selalu nanya mantan? Ya nggak apa-apa, kan mantan itu kan masa lalu ya, nggak apa-apa kalau misalnya pengen nanya, pengen tahu juga, maksudnya hubungannya tuh baik. Silaturahmi apa ya, enggak? Nek. Heeh. Dengar-dengar sih sehat, dengar-dengar sih Dengar-dengar sehat. sehat ya. Mudah-mudahan sehat terus. Iya, mudah-mudahan. ini kan ada kabar nih huru hara di luar sana Mbak Rohimah dengan sang mantan alias Mas Kiwil ini sebenarnya sering kita dengar meskipun katanya memang sudah resmi bercerai, tapi hubungannya sekarang baik-baik aja. Kalau untuk hubungan antara saya dengan Bang Kiwil, ya sekilas gitu aja ya. Memang kan saya begitu talak tanggal 10 Maret itu sudah tidak ada komunikasi dengan Bang Kiwil. Oh, baru 10 Maret kemarin 10 Maret ya? kemarin. Iya, baru banget ya. 10 Maret 2021. Iya, 2021 ini. Masih bulanan ya, bukan tahunan. Masih ya 6 bulan, Iya. 7 bulan ya, 8 bulan lah Iya. ya. gitu. Tapi sebelum itu tuh hubungannya baik atau memang udah renggang kemudian Desember ya? Renggang-renggang itu bulan Oktober. Oh, renggangnya 2020. Bulan Oktober 2020. Gara-gara apa sih? Aku juga pengen tahu. Gimana? Lu langsung begini ya, pengen tahu banget deh. Oh gitu. Kenapa sih? Tapi sebelum kita ngobrol panjang lebar ya. Balik kita lagi lihat nih, dulu. balik lagi Iya, ke iya, iya. social distancing. Oke, kita lihat dulu nih artikel yang satu ini. Nah, ini dia. Bahas masa lalu dengan Kiwil Rohimah. Pahit banget. Sepahit apa sih, Mbak? Pahit apa ya? Gimana sih saya nyebutnya ya? Tapi ini ada satu lagi nih Apa tuh? artikelnya. Nah, ini lepas dari Kiwil, Rohimah masih trauma di poligami. 17 tahun pengalaman pahit. Iya. 17 Iya. tahun, Mbak. Oh my god, ini sih aku bener-bener gak bisa kebayang sih. 17 tahun berumah tangga, 23 tahun berumah tangga. berumah tangga, 17 tahun di poligami. poligami. Gimana tuh rasanya tuh, Mbak? Ibu jadi ibu ini makan kawat apa gimana nih? Buat gitu ya? Debus, Ibu. Yang pastinya saya makan doa. Oh, jadi sering berdoa biar Makan sabar terus zikir, ya, Bu. iya. Ya? Benar, Makan benar. zikir Nah, gitu. apa sih yang membuat akhirnya Mbak Rohimah menyerah dan Gini. akhirnya minta bercerai dari Mas Kiwil? Gini, 17 tahun saya di poligami itu kan bagi saya tuh udah pengalaman banget ya. Seharusnya udah bisa memetik lah 17 tahun itu, yang pengalaman itu bisa harus dikemas gitu loh.
Ternyata di bulan Oktober saya dengar Bang Kiwil menikah lagi dengan yang di Bandung. Itu saya sempat kok yang 17 tahun kemarin kok nggak dapat pelajarannya ya. Kenapa masih ingin menikah lagi gitu loh. Dan di bulan Oktober itu kan saya langsung nemuin tuh orang Bandung. Iya. Nemuin si perempuan yang Bandung ini gitu. Itu benar-benar baru tahu di Oktober itu. Iya, Oktober itu saya baru tahu. Padahal mereka sudah ada feel sekitar sebelum perceraian si M dengan Bang Kiwil ya. Bulan Agustus itu. Mbak M itu dengan Bang Kiwil bulan Agustus. Jadi sebelum itu Bang Kiwil ternyata memang sudah berjalan lah di Bandung. Mungkin sekedar temen, sekedar ya namanya orang motor, anak motor ya. Pengen tahu. Sekedar mampir-mampir gitu. Ceweknya juga anak motor juga. Anak motor tadinya. Gitu. Cabe-cabean gak sih? Salam-salam satu aspal. Aku pikir udah selesai dengan si M ini, udah kelar lah. Poligami itu gitu, udah nggak ada lah selesai. gitu loh. Karena kan pelajaran yang kemarin itu kan bener-bener memang orang kaya diguling-guling, kayak udah kayak gitulah gitu. Tiba-tiba mendengar dia bulan Oktober itu menikah, sempatlah saya shock juga gitu loh. Kok nggak ada mempan-mempannya ya? Kok nggak ada pelajaran-pelajaran, nggak ada kapok-kapoknya ya gitu. Dan saya menemuilah ke Bandung gitu loh. Saya memaksa untuk temuin dengan si perempuan itu gitu loh. Nah pada saya temuin itu tanggal 26 apa tanggal 27 saya lupa Oktober itu, si perempuan itu pun saksinya banyak, itu mengakui kalau tidak ada pernikahan. Tapi feeling saya mengatakan enggak. Mereka ada pernikahan, tapi mereka nggak mau jujur. Mereka ada pernikahan, tapi mereka nggak mau jujur. Nikah siri gitu maksudnya. Nikah secara agama. Oh, secara ya. Tapi dia nggak ngakuin kalau misalnya sudah menikah siri dengan Mas Kiwil. Tapi di depan saya ya, di depan saya. Sebenarnya sih udah terjadi pernikahan gitu. Cuman kita saya emprokin itu dia nggak mau ngaku kalau dia sudah saya emprokin ya. Orang Betawi kan diemprokin gitu ya. Dikumpulin ya, dikumpulin lah gitu. Siap nggak siap mesti diemprok. Nah itulah terjadilah dia bilang tidak ada pernikahan sampai saksi yang ada di situ pun mengatakan juga sama seperti itu. Tapi hati saya pada saat itu masih jadi istrinya Bang Kiwil kan belum nggak bisa dibohongin. Karena memang feel-nya saya beda. Ngelihat si perempuan itu bilang udah nggak ada pernikahan, tapi saya melihat sisi kebohongan di mukanya dia, di matanya dia. Ada tulisan di sini bohong. Gitu. Apalagi kan Mbak Romeo juga udah 20 tahun. Gitu loh. Udah tahu. Jadi lo ngebohongin gue kayaknya bullshit banget kalau nggak ada pernikahan. Betul, Ini feeling seorang istri. Feeling seorang istri karena gitu. gini, kejadian Bang Kiwil nikah sama M dulu itu ada tanda-tandanya buat saya. Dan sama ketika dia menikahi si F ini ada tanda-tandanya juga buat saya. Tanda-tandanya apa sih? Kalau dulu sama si M ini kan saya lagi hamil ya. Hamil jalan 9 bulan. Jadi tiba-tiba itu hari Sabtu saya lagi nganterin anak saya lomba, nggak ada hujan, nggak ada apa, tiba-tiba saya pingsan. Itu hari Sabtu siang yang itu saya sama pingsan. Mbak M ya? Sama Mbak M. Oke, yang gitu Mbak loh. F ini? Nah sama Mbak F itu entah kenapa saya lagi nyapu sore jam 4 itu bener-bener real figura saya berdua sama Bang Kiwil itu jatuh. Nah jam 9 malam AC saya meledak tanpa ada apa-apa. AC kamar saya meledak gitu loh. Itu saya langsung tek, wah ada apa nih? Itu gitu kayak, loh. kayak ada tanda-tanda ya, gitu loh. Petunjuk. Ada apa nih gitu loh. Nah itu saya langsung malam itu juga jam 9 itu meledak AC, jam 10, setengah 11 saya hubungin udah nggak bisa. Sampai 3 hari kemudian nggak bisa itu handphone dihubungi. Dari situ udah feeling. Udah feeling. Sesuatu Wah, nih, kayaknya gitu, suami kayaknya nggak beres. Ada yang nggak beres sama suami gitu ya. Gitu. Sampai akhirnya Mbak Rohima tahu kalau Mas Kiwil sudah memiliki wanita lain lah gitu ya. Itu dari mana? Ya dari Lambe Turah ya. Dengarnya hari Jumat sore. Berarti nggak dari mulut beliau sendiri enggak ya? Dapatnya dari online. Lambe Turah. Nah terus pada saat Lambe Turah itu keluar jam 4:30, abis maghrib saya telepon Bang Kiwil nyaut gitu. Saya telepon Bang Kiwil nyaut, nggak ada Bun gini-gini, itu cuman ini aja settingan bukan settingan apa sih? Hoax aja. Hoax ya, gitu loh. Ini ya. Nanti pokoknya selesaikan kata dia gitu. Kata si Bangka. Oh Bangka. Bang Kiwil maksudnya Bang ya. K. Bang K. K maksudnya ya, bukan Bang K, bukan. Bang K, Bang Kiwil. Enggak, Bang Kiwil. Maksudnya cuma kayak kita in English jadi kayak Bang K gitu. Iya gitu. Nah, itu kan sekarang Dia ketawa lagi, Mbak Remani ya. Kalau aku sih sekarang lagi nangis-nangis sama emosi deh, tapi dia tetap ketawa. berarti ya udah 20 tahun, 17 tahun. Pengalaman ya kan? udah dalam ya. Iya, udah mendalam
dalam gitu. Iya. Nah kan Mbak Rohima ini jadi memutuskan untuk bercerai. Nah anak-anak gimana tuh? Apa reaksi anak-anak? Sebenarnya Pendapatnya anak-anak juga. hatinya sakit ya, Pastilah menjerit ya. ya. Pasti ya. Menjerit. Anak ada berapa? Sorry Saya Mbak. 4. 4. 4 loh, nggak bercanda loh, anak 4. Terus sebenarnya sih hati mereka menjerit ngelihat bapaknya, melihat ibundanya sama ayahnya pisah ya, gitu. Karena kan mereka hanya menginginkan bundanya sama ayahnya tuh tetap aku, Iya, gitu tetap loh. bersama. Tapi kan sayanya udah nggak bisa untuk diginiin terus, gitu loh. Kok perjalanan hidup saya kok harus kayak diginiin terus ya, Sabarnya gitu. udah. Saya juga pengen punya kebahagiaan yang benar-benar memang saya tuh pengen sendiri, pengen jadi istri satu-satunya gitu loh. Karena kemarin 17 tahun itu kan saya udah ngalamin yang bener-bener memang udah pahit banget. Kenapa sih harus itu dijalanin lagi? Kalau memang Anda sakit hati, kenapa harus saya yang kena gitu loh? Kenapa harus anak-anak juga yang kena gitu loh? Maksud saya gini, Abang kan udah dewasa, Abang Gil udah dewasa, sudah mengerti agama dan sudah berjalan untuk menjadi seorang ustadz. Kenapa itu harus diambil lagi? Itu kan nafsu dunia jadinya yang diambil gitu kan. Kenapa itu harus diambil lagi? Dan kenapa pelajaran kemarin nggak dipertimbangkan lagi untuk menikah sekarang ini gitu loh. Ini Mbak Rohima, kalau ini kan dari kacamata yang Mbak Rohima ya, alias maksudnya pemikirannya Mbak Rohima sendiri. Tapi kan pasti Mbak Rohima juga ada ngobrol langsung sama Bang Kiwil. Apa sih alasannya Bang Kiwil mengambil jalan Dia ini tidak lagi? memberikan alasan apapun sama saya. Sama sekali Sama enggak? sekali. Dia hanya bilang ya udah jalanin aja. Dia bilang hanya kayak gitu. Dan saya berpikir kamu Agak serem ya kalau kata-kata laki-laki itu ya. yang tidak punya pendirian. Kalau kamu jawabannya seperti itu. Iya. Karena saya ingin jawaban yang tepat, saya bilang Iya, gitu. harus ada alasannya. Harus Mbak. ada alasannya. Kenapa kamu menikah lagi? Kenapa kamu harus menjalani poligami lagi? Kalau kamu bilang jalanin aja lah, udahlah. Saya nggak bisa jawaban kayak begitu. Karena bagi saya itu jawaban anak-anak yang nggak tahu, yang nggak ngerti jawaban selanjutnya. Iya, Saya iya, bilang kayak gitu. iya, Karena iya. saya seorang guru kan. Iya, iya. Jadi kita matematik, penjabarannya kita nggak tahu, tiba-tiba Iya. jumlahnya kita tahu, Jawabannya aja. tapi dari nyontek. Ha-ha. Nah, itu kan penjabarannya kita nggak tahu kayak Iya. gimana. Dan kalau Bang Gio bilang, dia udah jalanin aja seperti apa? Iya. Haruskah 17 tahun kemarin diulang lagi? Iya. Haruskah perdebatan 17 tahun itu, permusuhan, perdebatan, pertengkaran itu diulangin lagi? Mbak Rohima kan bukan mannequin ya, yang cuma berdiri aja dan nggak punya hati ya. Selama ini saya diem. Benar. 17 tahun itu saya diem. Iya. Saya banyak mengalah karena anak-anak masih butuh saya. Iya. Anak-anak masih butuh supaya saya nih jangan emosi, terbawa emosi gitu loh. Dan saya harus banyak mengalah dengan Bang Giwil, dengan si M itu Iya. gitu kan. Nah, tapi dengan kejadian menikah lagi, haruskah saya harus seperti itu lagi? Haruskah saya harus seperti itu lagi? Jadi gini, selama 17 tahun dia menikah dengan M, sebejat apapun, itu kan saya bungkus rapi. Nggak pernah saya bongkar. Iya, iya. Nggak pernah saya ini. Tapi ketika sudah saya kemas, ketika saya sudah bungkus, kenapa Anda sendiri yang membongkar itu? Gitu Iya, loh. iya, iya. Jadi iya. buat apa saya kemas? Buat apa saya bungkus? Iya, percuma gitu Percuma. rasanya ya, 20 tahun atau 17 tahun sudah menutupi aib Seperti suami, itu. tapi dia sendiri Tapi dia sendiri yang membongkar. Bahkan mengulanginya lagi. Nah, itu. Kayak nggak memperhatikan perasaannya Mbak Rohima Iya. sendiri gitu ya. Ada Mereka- penyesalan gitu nggak sih? Kalau saya menyesal, kalau untuk anak-anak, kembali lagi kalau untuk ke anak-anak, saya hanya berpikir gini, kalian tahu bagaimana posisi Bunda. Apalagi Abang. Abang kan waktu dia umur 6 tahun 7 tahun ayahnya poligami kan. Abang tahu kan bagaimana Bunda mempertahankan rumah tangga Bunda dengan ayah. Abang tahu bagaimana. Sebegitu rapinya Bunda menyimpan sesuatu hal di ayah, Bunda menyimpan benar-benar rapi. Dan sebegitu Bunda nurutnya sama ayah, Bunda akan nurut. Saya bilang gitu. Tapi ini kan nggak main-main lagi Bang. Abang, kakak, adik udah pada besar lah. Mengertilah posisi Bunda ini juga pengen bahagia. Iya. Maaf, Gitu loh. anaknya Mbak Rohima paling besar umur? 22, besok kecil? Desember 22, paling kecil 12 tahun. Oke, berarti mereka juga sudah dewasa ya, Udah dewasa, udah udah bisa 22 tahun ngerti sudah. lah ya, apa yang Iya, terjadi iya, dan bersama akhirnya gitu. mereka juga memberikan izin untuk Mbak Rohima berpisah sama Mas Kiwil. Iya, tadinya kan mereka coba Bunda dipikir-pikir lagi gitu kan demi kita. Kalau Bunda berjuang lagi demi kalian, apakah ayah kamu berjuang demi kalian? Apakah ayah kamu mau berjuang buat kalian? Kalau ayah kamu memikirkan berjuang buat kalian, dia nggak akan menikah lagi. Saya bilang kayak gitu. Tapi kalau Bunda harus memilih, Bunda berjuang dong buat kita-kita. Sampai kapan Bunda bisa bahagia? Sampai kapan Bunda kayak begini? Sampai kapan Bunda bisa bahagia? Sampai kapan Bunda kayak begini?
Ya maksudnya jangan Mbak terus yang Ya. berjuang, harus dua-duanya kan. Harus dua-duanya gitu loh. Kalau kalian memang mau, panggil ayah. Kita berembuk. Ternyata kita udah berembuk berlima ya, karena kan adiknya di pesantren kan, Iya. yang bontot. Kita berembuk berlima dengan lantangnya Bang Gil bilang, ya udah mungkin emang rumah tangga bunda sama ayah harus seperti ini Bang. Oh iya, Oh ya, jadi dia menyerah begitu aja. menyerah begitu aja. Tandanya mau. maksudnya yang akan Mbak Rohima perjuangin rasanya percuma. Percuma dari karena pihak dia Bang tidak Kiwilnya- mempertahankan itu Iya. gitu loh. Jadi bagi saya, loh ini sudah dari omongan ayah. Ayah sudah bilang tidak memperjuangkan bunda. Jadi ya sekarang mah ayah terserah bunda. Bunda mau bercerai dengan ayah silakan, bunda mempertahankan rumah tangga bunda sama ayah ya silakan. Apa sih perasaannya Mbak Rohima ketika mendengar Pada jawaban saat seperti itu saya pengen gampar. Pada saat itu saya pengen gampar. Udah Beneran, karena saya. lu 17 tahun juga kan Iya. ya gitu. Iya. Pada Tapi saat itu saya pengen yang ngamuk diharapin sama sebenarnya. Mbak Rohimah sama anak-anak kan bukan jawaban itu gitu dari seorang Mas Kiwil gitu ya. Tapi tiba-tiba Jawabannya yang memang ya sekenanya udah, gitu. hatinya dia gitu loh. Jadi saya bilang, oh ya udah Bang, Abang udah dengar kan jawaban dari ayah bahwa ayah tidak mempertahankan rumah tangganya dengan bunda. apa sih kira-kira yang membutakan Mas Nggak Kiwil ngerti sampai saya. dia kayak menyerahkan atau menyerah dengan kondisi keluarganya sama Mbak Rohimah yang sudah 23 tahun, anak-anak yang sudah besar, tiba-tiba menyerah aja demi orang yang baru hadir di kehidupannya Mas Kiwil. Saya Kira-kira sampai apa sih? sekarang saya belum tahu jawabannya. Dan sampai sekarang Bang Kiwil tidak memberikan jawaban itu pada saya, pada anak-anak. Jadi ngejawabnya cuma ya udah, Ya misalnya udah. kayak memang jalanin aja, kemudian memang sudah sampai di sini aja Iya. jodohnya sama Mbak Rohimah gitu ya. Tapi itu jawabannya dari tahun setiap dari maksudnya kan itu udah ada kan masalahnya dari sebelumnya. Setiap ditanya kenapa sih lu mau kayak gini? Ya udah jalanin aja Ya, gitu. Selalu kayak gitu. Iya, selalu kayak gitu jawabannya. Dan itu membuat saya kayaknya dia nggak berpikir dewasa itu aja. Iya sih benar. Apa mungkin Mas Kiwil kayak dia sangat percaya diri kalau Mbak Rohimah tetap akan ada di samping dia sampai kapanpun, apapun yang dia lakukan sama Mbak Rohimah, iya nggak sih? Iya, seperti itu. Kenapa yang dia berpikir apa gini, yang bikin dia dia berpikir percaya gini, diri sih? Heeh. kan selama ini kan saya nggak pernah menentang dia. Selama ini saya nggak pernah mempublikasikan kekesalan saya. Jadi dia berpikir, si Rohimah pasti nurut dong. Rohimah pasti diem Mau dong. diapain aja, Rohimah pasti nurut-nurut begini. aja. Hoi, saya manusia yang punya perasaan, yang punya hati nurani, yang punya akal sehat, Iya. yang ingin bahagia. Nggak selamanya saya seperti itu. Gitu loh. Semakin semakin kita dewasa, semakin umur kita bertambah, kita nggak mungkin kayak gini terus. Ini Mbak Rohimah nih ya, kalau kita ngobrol hari ini ya, dan dengan jawaban-jawabannya Mbak Rohimah di infotainment, dimanapun itu, Mbak Rohimah itu kelihatannya orang yang sangat tough dan kuat. Pasti Tegar sebagai ya. perempuan juga pasti. Sekuat-kuatnya. Nah itu dia, perempuan juga sekuat-kuatnya menerima hal seperti ini pasti sakitnya tuh ada. Pernah nangis nggak sih dengan hal kayak gini? Nangis. Terus anak-anak gimana kalau ngelihat Mbak Rohimah? Saya nangis tidak pernah di depan anak-anak. Jadi Oh, anak-anak nggak pernah lihat. Nggak Mbak pernah Rohimah tahu nangis. saya. Apa sih yang membuat Mbak Rohimah sempat sampai nangis dan ngerasa sakit banget gitu ya dengan apa yang terjadi Gini, sama gini. rumah tangganya Mbak Rohimah? Saya kan berjalan sama Bang Kiwil dari mulai nol banget ya. Bang Kiwil mulai dari ngerintis banget, ibarat kata bayi baru lahir, mulai dari situ kan, gitu loh. Terus saya juga berjuang mati-matian sama Bang Kiwil itu kan nggak main-main. Semua demi anak-anak, semua demi keluarga, gitu loh. Tiba-tiba Bang Kiwil seperti ini dengan saya kan, pada saat mungkin tahun 2014 dia menikah pada saat dengan M ini kan, saya berpikir kita sama-sama hamil. Saya hamil, dia hamil kan. Jadi ada rasa keibuan saya lah, ada rasa keibaan saya lah, rasa kasihan saya, gitu loh. Ternyata kan itu hanya berjalan bahagia itu ketika di poligami hanya 2 tahun, 2014 sampai 2016. 2004 sampai 2006, gitu loh. Kita ketika mau menanjak 2007 itu udah mulai oleng tuh Bang Kiwil, sudah mulai agak pro ke si M, gitu loh. Apapun yang M minta dia turutin semuanya, gitu kan. Apapun yang si M ini pengen begini-begini, si Bang Kiwil ini berusaha untuk jangan sampai si M ini teriak kan gitu. Tapi dia nggak tahu bagaimana teriaknya saya, gitu kan. Dan saya berusaha mengalah gini, karena memang saya yang lebih dewasa ketimbang dia, gitu kan. Jadi saya mengalah itu bukan berarti saya kalah terus, gitu enggak. Saya juga punya pengen punya omongan, tapi selalu Bang Kiwil mengkat. Udahlah jalanin aja.
udahlah begini aja. Kan lama-lama tertekan sayanya. Oke. Jadi seakan-akan orang-orang ngelihat kalau Mbak Rohima nurut aja. Nurut sama aja si- gitu loh. Tapi sebenarnya Sebenarnya saya tuh teriak Iya. gitu. Sebenarnya Sebenarnya saya berontak teriak juga, gitu loh. ya. Cuman kalau teriaknya saya kan nggak pernah dihirohin sama Bang Kiwil. Nggak pernah digubris sama Beda Bang sama Kiwil. Mbak Em. Beda gitu ya. sama Em. Kalau mau teriak langsung dibungkam. Karena gini, kalau saya kan orangnya masih bisa memendam emosi. Kalau si M kan orangnya nggak bisa. Temperamennya pada saat itu kan tinggi lagi. sumbu pendek gitu ya. sumbu pendek. Jadi kalau saya kan pengen marah, tapi saya lihat situasi dan kondisi dulu seperti apa, gitu loh. Kalau saya, nah jadi Bang Kiwil mungkin memilih si M ini karena mungkin nggak mau terlalu teriak-teriak, gitu kan. Akhirnya posisi saya harus ngalah, saya yang harus banyak inilah gitu, berlegowo lah gitu. Nah dari situ lama-lama kan kita belajar. Tahun 2009 akhir sampai mau menanjak 2010 itu rumah tangga saya sebenarnya udah dari awal 2010 ya. 2010 itu ibarat kata rumah tangga saya tuh berdiri di tepi jurang, udah tinggal dijorogin doang jatuh sebenarnya. Tapi saya bertahan untuk bisa kuat. Siapa sih yang nguatin Mbak Rohima dengan keadaan seperti Anak-anak. ini? Anak-anak saya dan keluarga dan sahabat saya. Ada beberapa sahabat, 2 orang sahabat, tapi yang satu sudah almarhumah ya. Tinggal satu lagi. Dia menguatkan saya banget. Jadi mereka yang Jangan menemani. sampai kamu nyerah. Ini anak-anak masih pada kecil-kecil. Iya. Pada tahun 2010 itu saya sudah pengen menggugat. 2010. Tapi diurungkan gara-gara Diurungkan gara-gara keluarga, sahabat memperkuat saya. Karena lihat lagi ke anak-anak. Anak kamu masih pada kecil-kecil. Kasihan mereka. apakah mungkin karena rasa ngerasa aduh aku udah nemenin dari nol nih, rasanya kok nggak Dikhianati. fair ya kalau misalnya sekarang saya harus mundur dan orang lain yang menikmati kesuksesannya Nah sama Bang itu. Kiwil. Dan itu pun saya ngerasain gini, tidak ada kesenjangan kasih sayang. Tidak ada keadilan perhatian. Oh jadi ada kesenjangan, Kesenjangan. nggak adil, Nggak gitu adil. ya. Kesenjangan kondisi ya mungkin sama-sama orang entertain kali ya pada saat itu si M sama Bang Kiwil kan. Iya. Tapi kan lu nggak tahu batin gue gitu loh. Gue yang nemenin lu dari nol kok tiba-tiba yang nemenin lu kok pihak kedua gitu kan. Apa karena fisik gue jauh beda dengan dia gitu loh. Saya berpikir seperti itu, berpikir kotornya ya, berpikir buruknya gitu. Tapi saya berpikir ya udahlah kalau emang dia yang nemenin ya udahlah. Saya cukup nyari-nyari kebahagiaan saya sendiri gitu loh. Akhirnya 2010 itu saya untuk bisa bagaimana ngebatin saya supaya tidak terlalu terpuruk, saya mulai ngelamar kerjaan lagi, ngelamar ngajar. Iya, iya. Akhirnya alhamdulillah saya diterima ngajar tahun 2010 bulan Juli saya mulai ngajar lagi kan gitu. Sampai tahun 2013 saya ngajar ini kan saya porsir setiap hari. 2013 saya ngajar terus ya Bang Kiwil ngerasa kok saya cuek ya gitu. Kok ngerasa kok Karena saya Mbak Rohima juga sibuk sama kerjaan. sama kerjaan gitu dan saya sibuk. Saya kan ngajar sambil dagang. Karena bagi saya kayaknya indah banget kayak gini ya. Saya nggak mikirin Bang Kiwil. Saya nggak Jadi fokus mikirin- ke diri sendiri sama saya Iya, fokus sama sama anak-anak saya mencari gitu. kebahagiaan saya. Iya. Dengan cara begini saya bisa bahagia gitu. Dengan cara saya bisa membaur dengan teman-teman saya bisa bahagia. Lu nggak bisa bahagiain gue ya gue bisa bahagia sendiri gitu loh. Tapi kan di satu sisi seperti itu saya pengen ngeliat di Bang Kiwil kayak gimana gitu loh. Ternyata di tahun 2013 itu Bang Kiwil ada kecemburuan. Kecemburuan dengan saya. karena fokus sama diri sendiri, Karena fokus kerja sama diri dan sendiri. dagang dan segala macam. Sampai dia ngelarang. Udah kamu berhenti ngajar. Oh nggak bisa. Saya bilang gitu. Gue yang emosi gue mau cari. Tapi nih Mbak, di artikel lain Bang Kiwil katanya sempat mengeluarkan statement ingin tenang dan gak ingin diganggu ya. Nah ini ada artikelnya, coba kita lihat ya. Nah Rohima geram pada ucapan Kiwil minta anaknya tak usah menghubungi karena ingin tenang. Nah itu tuh kenapa tuh? Kita dengar-dengar juga Bang Kiwil nggak mau ditelepon, nggak bisa ditelepon. Iya. Seolah-olah menghilang lah ya gitu. Jadi tanggal 4 Juli itu dia pergi dari rumah dengan istri yang ketiga, yang keempat ya. M. Dengan si F. Oh Ya, F. F yang Bandung. Istri ketiga dong berarti. Istri ketiga ya. Tiga, ya? Keempat dong. Ada Ketiga lagi? kan si Eva Ada berapa sih? Belisima. Ada berapa sih Mbak? Kenapa? Keempat kan ketiga kan Eva Belisima. Oh oke. Ada Mohon berapa maaf sih, loh Mbak? Mas Kiwil. Iya, aku Saya nggak tahu. terlalu banyak loh Anda ini jadi Ada kayak berapa susah sih Mbak? hafal. Dia Empat sama saya. Oh Yang 4. pertama Kan pokoknya saya Dia- M E F. Oh. nyaris juara bertahan Mbak Rohima. Nyaris Papuan ya, meskipun Say? sekarang udah kayak udah iya, udah finish ibaratnya ya kan. Iya. Oke, berarti yang keempat ini dia pergi dari Dari rumah tanggal 4 Juli.
Tanggal 4 Juli, saya pikir seminggu lah pasti dia pulang lagi lah gitu kan. Dia pulang itu kita tidak ada duit sama sekali. Gitu. Dia pulang hanya memberikan duit 1 juta tapi ke anak saya yang gede. Bang bagiin ke adik-adiknya gitu loh. Dia tidak mengerti saya. Dia tidak tahu bagaimana saya di rumah makan, gimana dengan anak-anak. Masih ngajar nggak Mbak Rohimah sekarang? Udah enggak. Oh, udah enggak. Kan 2017 saya diberhentikan. Diberhentikan sama Bang Kiwil. Jadi nurut waktu itu. Nurut banget. Disuruh 2017. Makanya kemarin statement dia bilang yang saya dagang terlalu lebay gini kan, saya bilang dari dulu kan ayo Rohimah, ayo Abang Nanda. Bullshit banget. Dulu nyuruh gue berhenti. Iya. Gitu. Tapi lu semena-mena sama gue. Tapi Nafkahin juga enggak. Gitu ya. Nyuruh berhenti kerja tapi nafkah nggak lancar gitu. Iya. Kumaha. Nah ini juga ada. Gimana? Ada juga artikel yang menyebutkan bahwa Mbak Rohimah jual rumah. Nah itu kenapa sampai dijual tuh? Bukannya banyak kenangan di situ gitu? Saya dengan Bang Kiwil itu kan nggak setahun 2 tahun ya. Di rumah itu 2015 saya tempatin itu rumah sampai 2020 kan. Terakhir 2020 bulan Oktober kan. Itu kan kenangan banyak di situ. Kenangan yang memang kita tuh sempat main badminton di situ gitu loh. Karena rumah saya kan memang besar. Jadi antara ruang tamu, tengah sama musola itu kan bisa digabung. Belum ada sekat. Jadi kalau untuk main badminton atau apa enak gitu kan. Main badminton di situ, ya bercanda ya di situ gitu loh. Saya pikir dia udah mulai agak perhatian lah sama saya gitu loh. Semenjak saya pindah ke rumah itu gitu kan, alhamdulillahnya. Nah terus banyak kenangan saya di situ sama Bang Kiwil. Nah di satu sisi saya pengen jual itu karena maaf memang saya nggak bisa move on. Cinta banget ya? Bukan cinta banget, bukan cinta banget. Susah untuk ngilangin dia di rumah itu. Susah untuk ngilangin dia. Jadi saya sendiri gini, ya. Sebenarnya saya sendiri pengen sudah lupa dengan dia gitu loh. Tapi ketika saya lagi sendiri, ketika saya lagi mungkin lagi butuh temannya untuk diajak ngobrol gitu kan, ketika saya lagi butuh mungkin ada yang meluk saya gitu, wanita siapa sih yang nggak pengen kayak gitu. Betul. Kan? Aku juga pengen. Itu, nanti saya peluk ya. Coba pilih Mbak Rohimah apa Mas Kiwil? Nah gitu. Jadi pada saat itu seperti itu terjadi, inget gitu loh. Inget kita ngobrol sama dia, inget dia bikin candaan gitu kan. Ingat sesuatu hal yang memang saya tuh bisa merasa dihargai sama dia sebagai istri gitu loh. Jadi ketika saya ingat itu, aduh kayaknya harus saya jual deh. Gitu, nggak bisa. Kayaknya ini saya nggak bisa diem di sini. Jadi alasan menjual. Saya gini, ketika sekarang saya udah pengen cerai begini, sebenarnya saya pengen lari, pengen kabur. Saya pengen lari dari rumah itu gitu loh. Tapi kan nggak bisa. Iya, karena masih karena banyak anak-anak. memori. Enggak, karena ada anak-anak yang membutuhkan saya. Jadi semakin anak-anak dewasa, dia nggak bisa kita lepas. Sampai si abang bilang kayak gini, Bun kalau kan memang ada 2 orang ya yang ingin ngelamar saya kan. Kemarin waktu bulan Juli Agustus itu. Gitu. Sampai si abang bilang gini, Abang nggak rela Bunda saat cepat itu pengen nikah, gitu. Abang nggak rela Bunda harus menikah lagi. Nantilah, tunggulah dulu, katanya gitu. Kalau sampai Bunda itu terjadi sama Bunda nikah lagi, jangan salahin Abang. Bunda hari ini nikah, besok Abang narkoba. Bunda hari ini nikah, besok Abang narkoba. Ya ampun. Gitu. Oke, jadi bebannya juga banyak ya. Akhirnya tertekan sayanya. Iya, betul. Saya dilema, gitu loh. Nah terus saya bilang gini, oke, Bunda nggak nikah lagi, tapi Bunda bisa nggak Bunda pergi dari rumah? Apalagi pergi dari rumah, Bun? Dia bilang gitu. Bunda pengen ngeliat anak-anak Bunda ini semuanya anak-anak gak bener. Begitu. Sebenarnya saya tuh pengen menghilang. Saya pengen menghilang. Tapi tanggung jawab sebagai orang tua. Tanggung jawab saya sebagai seorang ibu nggak bisa. Kan? Sebenarnya saya pengen lepas dari semua. Sebenarnya saya pengen teriak sendiri gitu loh. Saya udah nggak sanggup. Apalagi kalau misalnya Bang Kiwil pulang dengan kondisi dia hanya memperhatikan anak-anak. Aduh, di situ hati saya tuh, kok lu gini banget ya sama gue? Kok lu nggak ngerti perjuangan gue ya selama ini gitu loh? Kok lu bisa ya mempertahankan yang di Bandung tapi lu mengkat gue?
salah Mbak Rohimah apa sama dia gitu sampai sekarang dia kok berani berbuat seperti ini sama Mbak Rohimah, kok tega gitu ya. Kok lu kayak begini sama gue? Tapi jangan lu pikir gue nggak bisa kabur, gue pun bisa kabur dari elu gitu. Gue bisa kabur dari kehidupan anak-anak. Tapi apa gue bisa ngelepas anak-anak begitu aja? Tapi apa gue bisa ngelepas anak-anak begitu aja? Karena ada tanggung jawab juga kan. Tanggung jawab seorang ibu Seorang juga ibu ya. nggak bisa. Iya. Meskipun ya semua orang juga bilang kan sabar itu ada batasnya, tapi ternyata memang nggak ada batasnya sabar itu. Nggak ada. Tapi semoga saja Mbak Rohimah bisa ikhlas dengan keadaan seperti ini ya. Benar. Karena Lagi pasti mencoba, ada. lagi mencoba. Ya tapi pasti ada hasil yang baik. Insya Allah, ada hasil yang indah di mudah-mudahan. depan sana. Nggak mungkin sih dikasih ujian terus tapi Iya. nggak Nggak ada ada kebahagiaan. bahagianya. Yakin sekali pasti kedepannya Mbak Rohimah akan menemukan Amin, kebahagiaan amin, tersebut mudah-mudahan. gitu ya. Jadi intinya ingin menjual rumah itu karena memang ingin melepas kenangan sama ingin melepas semua Bang kenangan Kiwil. saya sama Bang Kiwil. Tapi sekarang jadi dijual atau Iya memang jadi, tapi karena kan nggak segampang itu kita kondisi kayak begini Iya, ya. betul. Jadi sambil nunggu, sambil kita masanin rumah ya sambil saya buka usaha kan di depan rumah gitu kan. Usahanya apa tuh, Mbak? Saya ngejual ketupat sayur Padang. Boleh kali kita nih. iya enak banget tuh ya, kayaknya langsung lapar gitu ya. Tapi Mbak Rohimah Boleh kali endorse Huru-Hara. Mbak Rohimah emang jago masak sih. Dulu aja sempat Alhamdulillah. syuting kan, syuting sama si abang juga datang bawain makanan loh, banyak loh masakannya Iya. si Mbak Rohimah, semur jengkol segala macem kan. Jadi ini buatan Mbak Rohimah sendiri. Buatan semua saya sendiri. Tapi dengan adanya ngebuka usaha gitu-gitu, jadi kayak ngerasa fokus sama diri sendiri, jadi bisa melupain sedikit-sedikit melupain masalah nggak sih? Kemarin itu waktu saya buka usaha kan Bang Kiwil belum pulang ya. Kalau saya berpikir gini, dia mau pulang ya, dia mau enggak terserah. Dia mau nemuin anak-anak terserah. Kalau saya gitu. Tapi ketika saya sudah menjalankan itu usaha gitu kan, lagi serius-seriusnya, Bang Kiwil pulang. Pulang ke rumah, nengokin anak-anak. Dengan sangat cueknya banget. Sangat cueknya banget, dia pulang tanpa ada beban, tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa berkhianat, tanpa ada rasa gimana-gimana. Di situ saya langsung, wah ini kayaknya saya nggak bisa nih kalau masih satu rumah sama dia. Jadi nginep di rumah berapa lama? 2 Pulang ke malam rumah? ya. Oh 2 malam. Tapi hubungannya sama Mbak Rohimah biasa aja ngobrol atau sama sekali nggak ada obrolan sama sekali apa-apa? nggak ada obrolan. Sama sekali nggak ada obrolan Sama apa-apa? sekali. Dan saya Nanya bingung mau nggak? ngobrol apa juga. Iya, nanya nggak sama Mbak Rohimah? Sekarang jualan nih atau apa gimana gitu? Enggak. Nggak peduli aja nggak gitu? peduli aja. Mbak Rohimah bisa sampai jualan lontong sayur kayak gitu ya, itu emang karena emang Mas Kiwil nggak menafkahi Mbak Rohimah atau gimana? Jadi gitu, kemarin itu tanggal 4 Juli itu dia pergi itu tanpa dia memberikan duit sama saya kan bingung mau kayak gimana. Gitu kan, terus dihubungin sama anak, tanggal 29 Juli dia pulang dengan ngasih uang saya 1 juta. Gila ya uang 1 juta 1 bulan. Mana cukup di Jakarta. Iya, gitu. oh ya kayak nggak pengen ngomong sih kalau gue. Akhirnya saya terus anak-anak kan ngubungin lagi tuh sebelum ayahnya transfer lagi buat bayar uang kuliah kan, ngubungin lagi susah. Nah begitu transfer lagi 10 juta untuk bayar uang kuliah sama uang bayaran anak-anak sama kakaknya sama adiknya gitu. Saya berpikir wah kayaknya saya nggak bisa nih ngarepin dia untuk ngasih gitu loh. Dan di satu sisi saya mau ngajar lagi pun belum bisa karena masih online kan. Iya. Gitu. Jadi belum bisa untuk kita daftar lagi. Belum bisa kita untuk ngelamar ngajar lagi. Jadi nunggu sekolah offline dulu, nunggu sekolah masuk dulu semua. Kan gitu. Dan saya kan nggak bisa nunggu begitu aja. Karena perputaran setiap hari kan kita harus berjalan. Iya Kayak betul. makan apa Iya. gitu kan listrik. Anak seminggu- 4 loh. Anak 4 gitu kan terus Terus kondisi- listrik apa segala Nah, macam. seminggu sekali mesti diisi kan, Iya. pulsa listrik kan saya. Sedangkan seminggu itu saya pulsa listrik 200.000. Sejuta tinggal 800.000 tuh tadi yang Iya. Gitu. Nah itu, akhirnya saya berpikir nih gimana kalau saya menjalankan usaha. Kebetulan saya bisa masakan Padang dan di situ kan ketupat sayur Padang belum ada. Di wilayah saya belum ada. Rame nggak? Mbak? Alhamdulillah kalau Sabtu Aduh, Minggu rame. alhamdulillah. Kalau dapatnya Sabtu banyak nggak Minggu- sih Mbak? Bisa Ya kalau nafkahin dibilang dari uang dari misalnya Bang Kiwil show atau apa yang ngelebihin uang Bang Kiwil lah ya. Iya. Karena dagang itu paling 600-700 lah. Kalau lagi rame-ramenya 800.000. per hari Tapi kan gitu. sebenarnya bisa Enggak, membantu. Sabtu Minggu. Oh, Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Oke, Karena oke. kalau Sabtu Minggu saya bisa bikin ketupat itu 70 ketupat. Wah, Kalau hari-hari biasa paling sekitar 30, 35. Mbak Rohimah juga katanya dibantu anaknya ya, yang Iya. paling besar. Yang nomor 2 si kakak. Oh kakak yang nomor 2. yang cewek. Kerja apa kakak? Enggak, kakak masih sekolah sih, Kakak saya masih SMK sekolah. kelas 2. Cuman Tapi kan ada yang bantu juga dari anak-anak kan udah pada lumayan besar lah ya. Ada si yang abang. bantu cari. Kalau nafkah abang juga. sih sebenarnya bantu secara mutlak gitu belum ya. Tapi kalau secara cuman ngasih 50.000, 70.000 ya ngasih. Kalau dia kemarin tuh kan dia sempat ojek online itu kan. Oh sempat juga. Gitu. Jadinya
Tapi saya suruh berhenti karena kan memang kuliahnya sudah masuk. Oh. Udah tatap muka ya. Sudah Iya, tatap iya. muka, sudah mulai aktif kan gitu. Jadi udahlah Bang, nggak usah lah ngojek kalau memang nanti ada kerjaan part time atau gimana ya, kalau memang kamu tidak mengganggu kuliah kamu ya silakan. Tapi Bang Kiwil tahu nggak kalau salah satu anaknya ada yang jadi, maksudnya mencari nafkah juga gitu kayak ojol. Tahu, dan dia kan bilangnya lebay. Gimana tuh? Kan jadi kan kemarin itu kan saya sempat kaget juga ya. Maksudnya tidak terenyuh tapi kok malah dibilang lebay gitu ya. Kayak saya kan dagang ketupat sayur Padang, Bang. Terus Abang Nanda ngojek online. Kayaknya terlalu lebay deh itu. Gitu kata-katanya. Kata-katanya itu. Enggak, ngojek sama saya ketupat sayur Padang. Oh, oke. Karena kan heboh kan. Iya. Nah, saya kan nggak minta heboh, wartawan tahu sendiri kan, Iya. orang media tahu sendiri kan gitu. Jadi mumpung saya dagang, orang media kan berpikir, oh Mbak Rohima si Bunda nggak bisa ngumpet nih. Kalau waktu saya belum dagang kan, saya ngumpet kan di kamar. Iya. Saya nggak keluar Karena kan. sekarang dagang dan ada di situ. Ada dagang jadi di orang situ, mau jadi nggak mau ketemu langsung. Nah, itulah gitu Dan loh. itu Jadi malah orang dibilang media kan lebay. nyorot kita kan gitu. Ya saya akhirnya kan, alhamdulillah kita dagang gini. Dibilangnya lebay lah sama Bang Kiwil, marah lah saya gitu loh. Orang lagi nyari Gila, nafkah ya. dibilang lebay. Iya, ya Gimana kan? kalau gue jual harga diri gue? Nah. Gimana kalau gue jual harga diri gue? Coy, tuh dengerin. Gitu. Aduh, amit-amit Ini jangan gue sampai jual, deh. amit-amit jangan sampai. Iya. Ini gue jual ketupat sayur Padang yang halal, Iya. yang memang yang besar-besarkan itu bukan saya. Iya, bener. Emang media lihat sendiri ya. Media lihat sendiri dan menyorot gitu Iya, loh. kan Dan nggak bisa saya bilang- diam-diam juga jualan. Dan Masa saya bilang, heeh. kan orang media ini baru Bunda nih gimana jual ketupat sayur Padang apa Bang Kiwil ngasih? Memang enggak. Itu saya pure dana saya pribadi. Saya nggak minta dari Bang Kiwil. Iya, jadi Mbak Rohima ya jujur-jujuran aja Jujur, bilang juga saya sama bilang media gitu gitu loh. kan. Berarti infotainment sempat datang ke situ. Iya banyak. Oke. Karena begitu saya bilang saya dagang ya mereka langsung pada dateng kan. Kalau saya bilang dagang mereka nggak mungkin Bunda kita datangin Bunda ngumpet kan nggak mungkin kayak Iya, gitu. iya benar. Tapi kan akhirnya Bang Gil menyikapi terlalu lebay. Terlalu lebay dengan keadaan seperti itu, padahal namanya itu kan Padahal cari itu kan nafkah. pencarian saya. Betul. Dengan kondisi seperti ini saya bingung mau ngapain lagi Iya, gitu loh. bener. Saya usaha bagaimana lagi mau ngajar pun kita masih kondisi kayak begini, nggak mungkin saya seperti itu terus Yang setiap penting hari. halal. Yang penting halal. Begitu. Saya kan bilang saya hanya dagang ketupat sayur Padang, bukan dagang jual diri. Kenapa Anda bilang lebay? Di situ Dan itu maksudnya. kan nggak bisa langsung diomongin juga karena memang nggak ada komunikasi juga sama Bang Kiwil kan ya. Itulah. Oke, sekarang nih kan Bang Kiwil udah punya keluarga baru nih. Ada nggak sih pesan yang ingin Mbak Rohimah katakan sama Mas Kiwil? Kalau untuk Bang Kiwil ya ini aja sih, ingat ke anak-anak aja. Tetap tanggung jawab buat anak-anak gitu loh. Kalau memang dia sudah punya kehidupan dengan keluarga yang baru ya itu mah terserah Bang Kiwil bagaimana. Saya nggak bisa memberikan kayak gimana, takutnya nanti saya malah tambah sakit hati buat saya. Gitu loh. Karena memang terus terang dia menikah lagi dengan yang sekarang ini, saya melepasnya antara ikhlas dan tidak. Gitu. Karena memang saya masih sakit hati. Sakit hatinya saya kan dibohongin dengan mereka. Gitu aja. Saya masih sakit hatinya karena mereka bohong dengan saya awalnya. Katanya tidak ada pernikahan, tapi ketika saya lagi menggugat cerai barulah ada pembicaraan kalau mereka ada pernikahan. Ada pernikahan sebenarnya. Gitu. Jadinya kan saya ibarat kata masih marah lah dengan mereka. Gitu loh. Tapi kan saya nggak mau marahnya yang terlalu terpuruk banget, nggak mau. Gitu Nggak loh. dendam juga Nggak ya, mau buat dendam. apa Dan saya juga adanya. nggak mau dendam. Makanya saya bilang gini, saya di saat Bang Kiwil ada di Bandung, saya tidak pernah mau menelpon Bang Kiwil. Biar anak-anak aja. Dan anak-anak pun nelpon bukan saya yang nyuruh. Dengan inisiatif anak-anak nelpon bapaknya, ngasih kabar, ayah kita di sini gini loh, ayah di sana gimana. Tapi kan nggak digubris sama Bang Kiwil. Nggak pernah dibalas juga? Nggak pernah dibalas sama Telepon Bang juga Kiwil. nggak pernah Nggak pernah diangkat. Malah sempat dimatiin sekitar 2 minggu 3 mingguan. Oh ya? Kan. Sempat di reject juga gitu loh. Ini maksudnya apa? Dan kalau saya nelpon, takutnya nanti salah paham, khawatirnya salah paham. Iya. Apalagi Disangkanya, sekarang kan udah putus. nah udah tidak putus, ada cerai pernikahan juga, kan, iya. sudah bercerai. Khawatirnya si istrinya ini menganggap saya masih berharap, Iya, dikira padahal saya diganggu sudah ya. tidak berharap. Saya sama sekali tidak berharap Bang Giwil untuk balik sama saya, dan saya pun tidak berharap untuk balik sama Bang Giwil. Saya hanya berharap Bang Giwil ada perhatian buat anak-anak saya. Itu Yang aja. penting buat anak-anak. Buat anak-anak gitu loh. Tapi kan akhirnya saya dilema sendiri gitu Iya. kan. Saya dilema ketika Bang Giwil sudah nyampe di rumah saya mau ngobrol gimana? Nggak ngobrol kayak pokoknya nggak inilah buat saya gitu, nggak nyaman lah Nggak gitu. nyaman lah dengan Nggak adanya nyaman Bang lah. Kiwil ya. Karena kondisinya gitu. juga memang sudah berpisah, Nah, ya, itu. udah seperti ini gitu ya. Kalau buat anak-anak ada nggak pesan
dari Mbak Rohimah? Kalau buat anak-anak ya jadilah anak-anak yang baik aja, terus berdoa, terus tetap jalani yang terbaik, jangan macam-macam, itu aja sih. Mbak Rohimah, terima kasih ya udah datang ke Huru Hara. Terima kasih. Yang kuat, yang ikhlas. Amin. Semoga bisa kalau memang sudah jodohnya sampai di sini aja bisa move on. Mudah-mudahan Bisa bahagia ke depannya sesuai dengan harapan ya amin, Mbak amin. Rohimah sama anak-anak juga. Amin. Ya Dan kan? pasti diberi kebahagiaan oleh Tuhan yang Maha Esa ya Mama ya. Amin, Semoga amin. Pasti kalau pengennya mamanya sih ada gitu, pengennya kita bahagia. Iya. pasti Pengennya kalau di nggak setiap ada benar. kesedihan pasti ada Insya Allah bahagia mudah-mudahan Allah ya. memberikan itu sama saya. Iya. Semangat, Harus semangat. Nah buat para teman Huru Hara nih juga semangat terus ya yang udah nonton kita, jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan juga hidupin lonceng notification-nya biar kalian selalu ternotification with Oprah Entertainment bersama aku Elman. Dan saya Messi Anita, jangan lupa terus nonton Huru Hara ya. Kita berdua pamit, sampai jumpa lagi, bye. Bye.